Hai coy, pernah kan kamu bermain jalangkung atau permainan misteri lainnya? Kali ini ada permainan misteri yang berasal dari negeri luar, permainan yang mirip permainan jalangkung si pemanggil arwah ini. Papan pemanggil arwah atau yang biasa disebut Ouija banyak dijumpai di film-film horor yang beredar. Permainan Ouija ini dapat memanggil arwah dan berkomunikasi dengannya, tapi jangan diajak curhat ya. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, dukung selalu channel kami agar semakin berkembang. Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tahu informasi terbaru dari kami. Sejarah permainan papan Ouija. Permainan papan Ouija ini berasal dari negara Amerika Serikat. Ouija sendiri terbuat dari papan yang terdapat huruf A sampai Z dan angka dari 0 sampai 9. Ada bagian kayu yang berbentuk hati dan memiliki lubang di tengahnya yang disebut plancette. Papan Ouija sendiri pada saat sekarang ini berkembang menjadi sebuah permainan seperti jalangkung yang kita kenal. Papan Ouija pertama kali dibuat pada sekitar tahun 1890 oleh Elijah Bond dan Jishnu Tyagarajan. Pada Februari 1891, iklan papan permainan ini muncul pertama kali di surat kabar Amerika Serikat. Dalam iklan tersebut, papan Ouija bisa diajak berkomunikasi untuk mencari jawaban tentang masa lalu, sekarang dan masa depan. Bahkan, iklan itu juga menyebutkan bahwa jawaban dari permainan ini memiliki tingkat akurasi tinggi. Alhasil, papan permainan tersebut laris manis sebagai hiburan dan dijual di berbagai toko. Setelah dipatenkan, Elijah Bond menjual hak paten papan Ouija kepada William Folk yang kemudian memberi nama baru permainan anak tersebut dengan The Ouija Board. Bahkan, setelah memiliki hak kepemilikan, Folk mengklaim jika kata Ouija memiliki arti keberuntungan dalam bahasa Mesir. Arti itu kemudian dibatalkan oleh Folk yang kemudian memberi nama merek dagang, Ouija, pada permainan itu. Cara bermain papan Ouija. Ketika permainan dimulai, plancette atau bagian yang berbentuk hati itu akan bergerak sendiri menuju huruf dan angka yang ada di papan Ouija. Karakter atau angka yang ditunjuk merupakan jawaban atas pertanyaan kita kepada arwah yang datang. Untuk bermain papan Ouija ini ada beberapa peraturan yang harus kamu patuhi. Permainan papan Ouija harus dimainkan lebih dari satu orang dan harus di tempat yang gelap atau remang-remang. Selain itu, bermain Ouija tidak boleh di areal pemakaman, karena akan membahayakan bagi si pemain. Nah, kalau kamu sudah selesai bermain papan Ouija ini, jangan lupa untuk berpamitan kepada si arwah yang datang. Hal ini agar si arwah tidak marah dan tidak mengikuti kamu terus. Kematian misterius si produsen papan Ouija. William Folk si produsen papan Ouija tewas mengenaskan di pabrik Ouija dan hal itu diklaim terjadi karena disebabkan setelah bermain papan tersebut. Pada tahun 1927, William Folk mendatangi pabrik Ouija untuk meninjau lokasi pembangunan lantai 3. Konon, sebelumnya Folk telah mendapatkan bisikan roh halus saat bermain Ouija untuk membangun pabrik besar 3 lantai. Sayangnya, ketika melakukan survei itu, Folk tiba-tiba terjatuh dari lantai 3 dan meninggal dengan posisi tulang rusuk patah dan menusuk jantungnya. Anehnya, sebelum meninggal, William Folk telah membuat wasiat kepada anak-anaknya untuk tidak memainkan permainan papan Ouija. Bahkan, ia melarang anak-anaknya melanjutkan bisnis tersebut sekaligus menggunakan uang dari hasil keuntungan penjualan papan pemanggil arwah itu. Keluarganya lalu menjual hak paten papan Ouija kepada The Parker Brothers pada 1966.
Kemudian hal tersebut diwariskan kepada perusahaan Hasbro yang membeli The Parker Brothers. Kematian William Fult kemudian membuat papan Ouija seringkali dikaitkan dengan kematian misterius beberapa orang. Bahkan, papan ini dianggap sebagai simbol sihir, dan pernah dibakar di Alamogordo, New Mexico pada tahun 2001. Sejumlah kelompok agama juga menyatakan keyakinannya bahwa papan permainan Ouija merupakan alat setan yang dilarang untuk dijual. Meski begitu, Hasbro saat ini terus memproduksi papan tersebut. Ada sebuah kisah yang terjadi pada tahun 1920, seluruh warga El Cerrito, California, mengalami histeria massal karena permainan Ouija. Semua dimulai oleh ulah 7 orang yang bermain dan kemudian bertindak gila, hingga akhirnya diringkus petugas. Tapi, beberapa hari sesudahnya, kegilaan itu seakan menular. Semakin banyak orang bertindak tidak waras, bahkan beberapa orang polisi pun turut serta. Salah satu polisi membuka seragamnya dan lari masuk ke sebuah ban sambil menjerit. Seorang remaja putri berkeliaran telanjang karena merasa bisa berkomunikasi sangat jelas dengan roh-roh. Beberapa pakar kesehatan jiwa diminta bantuan memeriksa 1.200 warga dan disimpulkan bahwa kota itu mengalami sejenis histeria menyebar. Pemerintah kota pun kemudian melarang penjualan ataupun kepemilikan papan Ouija dalam batas-batas kota. Nah, gimana menurut kalian tentang papan si pemanggil arwah ini? Apa kalian sudah pernah memainkannya? Atau kalian baru akan memainkannya? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Tetap terus dukung channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe, like dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih coy.